yang lihat kayak gitu tuh yang laki-laki hitam banget, kayak kebakar gitu. Kayak Ghost Rider ya? Yes, ini apa sih? Turun ya, turun, turun terus matanya yang agak ngelek kayak gitu, tapi ngeliatnya gini, gitu loh. Nah, pas saya tidur, pas saya lihat bantal gitu tuh ada darah seger di situ. 3 sosok nih, tapi perempuan, tapi kayak siluman. Jadi ini lidahnya panjang, lidahnya panjang, terus telanjang, ada buntutnya, terus dan dia tuh kayak mau ngisep darah ya? Bukan, jiwa. Oh, jiwa. Dia mau ngitung, bener hamil kan? Ngitung bayi bunda kan? Udah mau, tangannya tuh udah mau gitu. Oh, udah mau nangkep lah gitu. Iya. Udah mau nangkep. Karena saya hamil kan tidur gitu kan. Saya udah pasrah tuh. Ya Allah, ya udah. Kalau emang saat ini saya cuma minta, kalau emang saya harus mati, saya mati nggak apa-apa. Tapi tolong lindungi bayi saya. Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali lagi bersama channel FRS. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas itu ceritanya Bunda Feni waktu hamil anaknya si Kayla. Dan oh iya, cerita ini tuh juga ada di channel Lentera Malam. Kita itu kembali mengulas atau menceritakan kembali, tapi mungkin ini versinya lebih detail ya, atau lebih pokoknya yang mungkin belum sempat diceritain di Lentera Malam untuk kelengkap deh gitu. Memang kebetulan saya sendiri itu bisa dibilang jadi saksi waktu peristiwa kehamilan itu, dari mulai sebelum sebelum hamil atau hamil muda, terus sampai melahirkan. Sampai after melahirkan pun memang ceritanya ya gokil juga sih. Serem banget, banyak gangguan-gangguan gitu. Oke, kali ini kita bersama Bunda Feni dan Habib Muhammad Syami Alatas. Sampurasun, Assalamualaikum. Nah, jadi gimana itu, Bun? Ya memang kan sudah diulas di Lentera Malam. Di sini kita mengulas kembali karena kebetulan Feby di sini juga kan sebagai saksi selama saya proses kehamilan dan sampai melahirkan. Iya. Tapi sebelum itu nanti bukan sekedar cerita aja nih, Feb. Kita mau mencocokkan. Nah, kebetulan kan ada Habib. Kita mau mencocokkan dengan kartu jemat. Apa jemat ya? Kartu jemat. Kartu jematnya. Jadi apa yang nanti yang saya ceritakan nanti disinkronasi dengan kartu jemat Habib. Iya. Jadi kita ulas dulu nih, Feb. Biar penggambarannya itu mungkin lebih bisa dibayangkan ya sama sahabat-sahabat FRS di rumah. Nah, oke. Tapi sebelumnya nih, sebelum bercerita, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa, yuk yang punya cerita, yang punya pengalaman, atau tempat-tempat yang seru nih, guys, boleh dong gabung, join ke grup Telegram Sahabat FRS. Kita sharing di sono agar lebih dekat ya, Bun. Oke, benar. Oke. Lebih akrab. Lebih akrab. Mau dong lebih akrab? Gas, join. Oke, jadi gini. Waktu saya hamil itu memang kebetulan Feby itu selalu nemenin ya, karena memang Feby sendiri kan masih ada hubungan saudara sama saya. Jadi kurang lebihnya Feby itu tahu bagaimana perjalanan proses kehamilan saya, dari saya diteror secara kasat mata hingga diteror secara gaib. Yeah. Nah, kalau Feby ingat kejadian selama saya hamil itu kan, mungkin Feby bisa mengingat kembali bagaimana setiap harinya ketika pagi-pagi bangun tidur tuh di sekitar rumah ada tanah kuburan, ada paku, terus ada apa sih kayak isim ya? Ada. Yang warna merah. Mungkin Feby bisa ceritain gimana? Kebetulan kan emang waktu itu posisinya kerja, sering dapat shift siang.
Jadi pulang tuh udah malam. Ya namanya anak muda sih, yang namanya kerja itu pas pulang, biarpun pulang malam, tengah malam, itu nggak bakal langsung tidur. Main handphone dulu. Pasti mainin sosmed dulu. Jadi tengah malam itu belum tidur. Emang beberapa kali sempat kedengar kayak ada orang lewat, dia tapi nggak naik motor, cuma jalan kaki, bolak-balik depan rumah. Bayangannya juga sering kadang kelihatan kalau misalnya malam. Cuma itu kita itu kayak dibikin lengah gitu. Ya, jadi kalau malam kita nggak mau keluar, Jadi pas pagi-paginya ya, Feb ya. Iya. Pas pagi-paginya Febi juga nyaksiin kan. Nyaksiin. Di sudut kamar, di sudut kamar apa? Di sudut-sudut apa sih, ruang-ruang halaman. Gitu, halaman. Iya. Padahal kan kalau dipikir-pikir di situ nggak ada tanah, peluran. Iya betul. Di situ peluran semen, ada tanah. Tanah pot. Iya. Padahal kagak ada tanaman ya. Iya. Nah bisa ada tanah itu. Tapi emang semenjak kejadian ada tanah itu emang auranya sih jadi beda, rumah itu jadi makin panas aja. Nggak enak ya, Pepe. Nggak enak. Dan memang kebetulan kan Febi sendiri tahu bahwa saya itu adalah saksi dari sebuah kasus yang besar. Iya. Gitu. Jadi kalau ya Febi tahu lah gimana kalau saya buka suara kejadiannya kayak apa, Febi tahu. Jangan dong, Bun. Kasihan. Iya, kasihan orangnya. Kita nggak membuka suara aja kan hukumannya udah lumayan. Gitu. Justru emang karena itu sih ya, Bun. Nah, waktu Febi kan itu tanah kubaran itu kan tiap hari kan, hampir rutinitasnya itu tiap hari. Dan tanahnya tuh yang Febi ingat tuh warnanya kayak gimana? Ingat nggak? Warnanya itu masih coklat-coklat gitu, tapi rada kering gitu. Taunya itu tanah kuburan. Jadi tuh ada kayak apa sih namanya? Kayak kembang-kembang yang buat, tapi kembangnya udah kering, jadi udah kayak tanah merah gitu. Udah kayak tembakau rokok sih bentukannya. Cuma kalau bekas rokok ya nggak mungkin dong. Tapi ini wanginya wangi kembang wangi gitu. Kayak itu apa sih, kayak air apa namanya? Air mawar. Air mawar kayak gitu kan. Iya. Nah terus juga itu di hari, jadi nggak di hari yang bukan hari, maksudnya kehamilan pada yang hamil muda itu. Dari hamil muda ya. Dari hamil muda kan, ya. udah mulai datang teror itu. Nah terus yang selanjutnya itu terornya kan nambah nggak menurut Febi? Apa ada tambah paku atau tambah apa? Kalau paku sih beberapa kali sih ngeliat, jadi paku-paku kayak paku-paku 5 cm, 10 cm gitu, tapi yang udah karat-karat gitu. Nah itu udah mulai itu terjadi. Jadi memang kan seperti yang udah pernah saya ulas itu, bahwa kejadian teror itu memang kurang lebih tuh hampir setiap hari, dan itu tiap pagi dari tanah, awalnya tanah kuburan sudut-sudut, terus jadi step gitu loh, step by step. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada pakunya, terus ada kayak apa sih, isim ya, kayak apa sih, apa namanya, kain jenazah gitu, kayak kain kafan gitu ya. Kain kafan gitu, terus di dalamnya ada isinya apa, kayak ada bacaan-bacaan kayak ada gitu. bacaan. Febi ngeliat kan? Ada. Yang buka Febi kalau karena kan saat itu saya lagi hamil, jadi megang-megang kayak gitu kan males lah. Jadi Febi yang buka ya, Feb? Dibuka. Jadi tuh gimana, Feb? Coba ceritain, Feb. Pas Febi buka itu, Feb. Iya, jadi pas dibuka itu kirain mah apaan sih nih, namanya kita ngelihat halaman agak kotor ya. Tapi kok ini kayak ada kain gitu. Kayak ada kain kecil. Pas dibuka kayak ada tulisan-tulisan, bacaan-bacaan gitu, tapi kayak bukan tulisan Arab sih, kayak tulisan-tulisan kuno gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Betul. Nah, Febi itu memang saat itu menyaksikan, karena ya memang di Febi kebetulan tinggal selama waktu saya hamil itu kan memang tinggal di rumah ya, Febi. Iya, lebih biar kerjanya dekat. Biar kerjanya dekat, karena memang kantor Febi kebetulan sama rumah saya tuh deket gitu kan. Cuman ya Febi kan ada shift malam, ada shiftan lah gitulah. Nah, jadi selama proses kehamilan itu memang teror itu bukan hanya sebatas di situ. Memang kan targetnya supaya bayi saya meninggal. Iya. Targetnya itu, cuman ya kehendak Allah ya berbeda. Kalau Allah kan saat itu saya bilang, ya Allah, saya bilang itu, jika engkau menginginkan saya pulang, bila mana ini adalah ridhomu, sama kehendakmu, saya ikhlas.
gitu kan. Tapi bila mana ini adalah suatu hal yang tidak baik, ya minta perlindungannya. Atau saya kasih pilihan, saya pulang, anak saya tetap meneruskan keturunan dari saya gitu. Saya pilihannya gitu. Oh gitu. Nah, Bunda jadi setiap doa tuh kayak gitu. Kalau memang nih takdir Allah, memang saya harus pulang, ya udah, saya ikhlas. Nah, gitu. Karena memang kan Feby tahu sendiri. Pilihan sulit sih. Nah, itu dia. Nah, kalau Feby inget nggak waktu pas Bunda di kamar? Iya. Aduh, gue merinding kalau ingat itu. Pas Bunda di kamar, terus yang Bunda teriak apa? Buka apa sih? Kayak apa ya? Kayak Kan dia di sini nih posisinya. Iya. Kan yang kan kamu tahu kamar Bunda kan? Iya. Tahu kan? Tahu. Emang pintu kan posisinya di sini kan. Pas yang dia yang lihat kayak gitu tuh yang laki-laki hitam banget. Kayak kebakar gitu. Kayak Ghost Rider ya? Yes. Ini apa sih? Apa sih? Turun ya. Turun. Turun terus matanya yang agak ngelek kayak gitu tapi ngeliatnya gini. Gitu loh. Nah, kan saya diliatin kayak gituan. Terus Feby nggak lama kemudian pas Feby pulang malam, inget nggak? Pas pulang malam juga. Jadi tuh kayak ada ini loh. Dia sosoknya kayak tinggi, berbulu, tapi sosoknya tua. Kayak ada bau-bau ngebakar gitu sih. Kalau misalnya dia lewat depan rumah kayak ada rokok, tembakau. Tapi bukan kayak tembakau rokok, kayak lisong ya namanya ya? Iya. Benar, lisong. Tapi berasanya banyak banget, kayak orang nabun gitu. Tapi asapnya nggak ada, baunya doang. Nah, kebetulan memang jadi pas ketika saya didatangi sosok itu, ketika itu, Feby itu malam-malamnya ngeliat itu. Laki-laki kan, Feb? Laki-laki. Dan selalu laki-laki terus gitu. Jadi memang nerornya itu bukan hanya neror dari sekedar tanah kuburan, paku atau apa selama saya hamil muda, tapi juga penampakan-penampakan itu selalu ngikutin saya gitu kan. Nah, terus kalau Feby ingat, kan Feby waktu itu selama kehamilan itu sampai hamil berapa bulan ya, Feb? 5 bulan ya, teror-teror itu ya, Feb ya? Sampai yang teror bener-bener tanah kuburan itu 5 bulan ya, Feb? Dari hamil muda, dari 2 ke 3 bulan sampai hampir mau 6 bulan malah. Iya. Nah, kalau Feby inget nih, kan waktu itu kan kita tuh ke Garut, ke Purwokerto ya? Iya. Yang kita tidur di villa, di villa itu, terus saya bilang, memang di situ tuh villa termasuk villa yang paling bagus di Purwokerto. Kenapa saya pilih? Karena menurut saya kalau lihat dari luar, oh bagus nih, bersih nih. Makanya kita bermalam di situ ya, Feb ya. Ternyata saya di dalam situ, saya tidur memang saya pilih kamar yang paling gede gitu. Maksudnya biar saya dekat sama ibu saya kan, karena saya waktu hamil kan manja banget. Ya kan, Bunda kan manja banget sama mama kan waktu hamil kan. Intinya nggak bisa jauh dari dia gitu waktu selama hamil itu. Nah, waktu saya tidurnya tuh di extra bed. Yang lain tuh tidurnya di tempat tidur yang apa sih, yang udah disediakan gitu kan. Nah, pas saya tidur, pas saya lihat bantal gitu tuh ada darah seger di situ. Waduh. Iya, ada darah seger. Nah, udah kan, dan kok ini ada darah seger. Darah kayak baru ditetesin gimana sih? Kayak ditandain gitu pas gini, kok ada darah seger, saya bilang gitu. Udah nih, nah saya tuh antara tidur nggak tidur, kayak apa sih kalau orang bilang, Sunda bilang tuh rep-rep. Antara tidur nggak tidur, itu saya didatengin sosok. Jadi kalau kamu pernah nonton film yang tempat tidurnya digoyang-goyangin itu benar. Itu udah ngalamin banget ya. Ntar Feby bisa cerita deh yang kursinya tempat tidur digoyang-goyangin banget, dan itu ngalamin banget. Jadi pas tidur gitu 3 sosok nih. Tapi perempuan, tapi kayak siluman. Jadi ini lidahnya panjang, lidahnya panjang, terus telanjang, ada buntutnya. Terus, dan dia tuh kayak mau ngisep darah ya? Bukan, jiwa. Oh, jiwa. Gitu kayak pengen. Jadi Bunda tuh kayak ketarik dingin, kayak mau keluar gitu kan. Gitu. Nah, terus dia gitu mau teriak tuh nggak bisa saat itu. Bukan yang nggak bisa, nggak apa sih, nggak keluar gitu kan. Nah ini dia nih, Feb. Ketika si siluman 3 ini jampingin, si laki-laki itu ada lagi di situ. Oh, ngikut juga deh. Jadi itu kayak menyaksikan kayak, oke, gue seneng ya. Kejahatan gue diwakilin lo bertiga gitu. Waduh.
Waduh. Nah, ketika itu, alhamdulillahnya nih, Feb, kan dia mau ngitin Bunda hamil kan, ngitin bayi Bunda kan, udah mau, tangannya tuh udah mau gitu. Oh, udah kan? mau nangkep lah gitu. Udah mau nangkep. Kan karena saya hamil kan tidur gitu kan, saya udah pasrah tuh. Ya Allah, ya udah, kalau emang saat ini saya cuma minta, kalau emang saya harus mati, saya mati nggak apa-apa. Tapi tolong lindungi bayi saya. Udah itu dong permintaan saya. Gitu. Anggap aja ini adalah pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya gitu kan. Ya udah ikhlasan saya tuh udah keluar duluan gitu. Ternyata pada posisi itu juga ketika saya sholat adalah cahaya datang. Oh iya. Cahaya gini perut saya, cahaya itu. Ya udah akhirnya entah kenapa yang si makhluk-makhluk ini pergi. Termasuk sih yang laki itu yang iya. datang di rumah kita itu. Iya. Dia juga pergi. Langsung dong saat itu saya pindah ke tempat tidur mama, melukin mama gitu kan, karena kan ya udah kasih mana lagi sih yang tulus selain kasih ibu gitu kan. Saya langsung pindah ke tempat tidur ibu saya pelukin dia. Nah ternyata yang ditandain darah itu bukan saya doang, kamar sebelah juga ditandain, yang seumuran Feby semua. Iya. Termasuk Feby kan? Termasuk. Gimana ceritain Feby waktu tidur? Kalau Feby sih emang kalau tidur sih nggak macem-macem sih, nggak suka bolak-balik bantal gitu. Pokoknya orangnya namanya punya badan agak gede, nemplok dikit tidur. Cuma emang iya ada bau-bau anyir, bau amis di situ. Cuma ya emang sebenarnya itu hotel bagus sih. Cuma agak creepy gitu. Iya, mau ke kamar mandi aja segan jadinya. Dan pelayannya umurnya sama semua. Iya ya, baru nyadar loh. Ingat deh. Ya, oh iya. Nggak ada umur beda kan pelayannya? Nggak ada sih. Nah di situ, jadi ternyata tuh ya teror kehamilan itu bukan berlaku hanya di rumah aja. Jadi selama saya di mana aja tuh dia si makhluk yang laki-laki itu selalu datang terus. Dan saya aneh tuh laki-laki loh. Mau nyerang perempuan gitu ya. Kayaknya agak-agak begitu kayak itu. Nah ternyata, lebih inget nggak? Kan jadi yang ditandain darah itu kan yang seumuran muda-muda semua. Iya. Termasuk kan Bunda saat itu kan usianya masih muda banget kan waktu hamil. Benar. Berapa sih? 20 berapa ya? 25 apa ya? 25 ya? 25, udah masuk 25 ya? 25 ya? 24, 25. Ya pokoknya umur segitulah gitu kan, termasuk muda. Jadi termasuk ditandain juga karena ngincer yang di dalam. Ada my baby di dalam situ. Ternyata ya Allah masih berkehendak lain, alhamdulillah. Nah besok paginya penasaran kan, Feby nanya kan, ya kita berdua nanya ya Feby ya. Iya. Nanya, ternyata kamar yang bekas kita tempatin ya kan, itu ada dulunya tuh ada pohon gede yang biasa dipakai buat kayak sugi gitu, ditebang. Iya bener. Katanya itu yang nebang udah nggak ada kayaknya. Iya. Nah itu ditebang tuh pohon. Nah pohon itu memang pohon paling keramat di Purwokerto. Oh. Kan cakep. Ditebang, jadilah kamar itu. Saking pengen kamar itu banyak rakus lah intinya. Emang sih. Nah ternyata sorry to say yang punya itu adalah ya begitu deh. Ternyata Muja ya. Ya, Feby ngeliatnya gimana? Ya biarpun bagus tapi kalau auranya nggak enak sih gimana, segen aja gitu mau ngapa-ngapain juga. Tunggu. Waktu yang di kamar Purwokerto itu kan Bunda cerita, Feb yang cowok itu kok datang lagi ya? Terus Feby ngeliat lagi kan? Ada. Feby ngeliatnya di mana kalau Feby? Ada, jadi dia tuh tadinya kan bolak-balik tuh yang di depan, bolak-balik depan aja mau masuk ke kamar muda, pokoknya berasanya rame aja gitu. Yang Feby kira itu pelayan ya? Iya. Tapi ngapain pelayan? Soalnya emang kebetulan ada perlu, airnya nggak nyala malam-malam. Di situ sempat manggil, kan ada apa sih namanya, telepon front office minta tolong kayak orang jalan gitu. Kirain pelayan, pas dilihat nggak ada orang. Di kamar Bunda, depan kamar ya? Depan kamar. Dan makhluknya bentuknya sama kayak waktu kita Feby di rumah juga? Iya, berkali-kali kirain, oh ini kali, tapi bukan. Besok pagi baru dia datang, Mas,
semalam kesini ya, gitu. Enggak mas, semalam kebetulan pegawai kita udah pada pulang gitu, orang-orang kita udah pada pulang. Jadi yang di resepsionis pun nggak ada, jadi cuma ada kayak security gitu ya, yang apa sih, yang handle, yang jaga di situ. Tapi emang dia sih nggak suka apa, bukan yang ngelayanin langsung door to door gitu. Iya. Itu kejadian itu usia kehamilan saya itu udah di atas 4 bulan. Jadi, nah kenapa saya bisa kok jalan-jalan selama itu kan sebelumnya kan Feby tahu sendiri Bunda bed rest, nggak bisa bangun dari tempat tidur ya. Emang iya, sakit-sakitan terus. Pendarahan kan? Pendarahan bolak-balik rumah sakit mulu. Sampai 3 bulan ya, nggak boleh bangun dari tempat tidur, iya. dokter ya. Nah makanya kenapa kok bisa ketika udah terlepas dari 3 bulan kok bisa langsung jalan-jalan, karena ya boring gitu loh, karena saat dari 0 sampai 3 itu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Emang orangnya juga sih doyan jalan-jalan, nggak bisa diem di rumah. Ya iyalah, 3 bulan dikerem di rumah terus nanti begitu-begituan. Ingat nggak Feb, Bunda kan kalau duduk di lantai dikit aja keluar darah kan? Oh iya. Ingat kan Feby kan? Gitu. Nggak sakit, nggak bisa apa? Oh pertama-tama panik banget itu. Iya. Iya, kirain kenapa-napa. Kirain kan Bunda yang tuh usia 2 minggu itu, hamilan 2 minggu ya? Iya. Udah biru semuanya. Udah. Tapi nggak jadi lagi keluar bayinya. Udah kurus banget, kurus. Ibaratnya kalau orang iya kan? Harusnya agak gemuk. Ini kurus, lemas gitu. Duduk di bawah aja keluar darah ya Pak? Keluar darah. Iya. Jadi memang kehamilan saya tuh dari 0 sampai 3 itu sama dokter tuh disuruh bed rest. Harusnya di rumah sakit selama 3 bulan, tapi kan nggak mungkin di rumah sakit 3 bulan. Akhirnya saya milih di rumah karena memang boleh bangun dari tempat tidur itu kalau hanya pipis aja atau buang air besar, tapi selebihnya saya harus total tiduran. Jangan kan gitu, misalnya nih saya tidur nih, saya duduk di bawah nih, di lantai nih kayak gini kan agak dingin, pasti keluar darah. Jadi tapi yang anehnya ketika ke rumah sakit, kata dokter kandungan ibu kuat. Iya, baik-baik aja. Wah, nggak beres nih. Iya, sampai saya bilang, "Dok, coba disuntik penguat kandungan," gitu kan. Kata dokter, kandungannya nggak masalah, nggak kontraksi, nggak apa, tapi darah ya inginnya baik keluar. Nah, iya. Ya cobaannya kali ya ngambilin anak seperti itu, jadi cobaannya ya luar biasa. Iya, ternyata pas lahir memang spesial. Luar biasa ya. Iya. Nah, akhirnya kita itu nggak sampai di Purwokerto. Feby tahu dong, Bunda selama hamil kan ngidamnya ke Pelabuhan Ratu, Sukawayana. Ngidamnya Mandi. Tiap senja ya. Iya. Karena memang basically itu saya paling suka warna langit senja. Emang gue tuh lagi hamil tuh kan lebih romantis, pengennya bunga mawar lah, pengennya mandi di laut pas langit senja lah, pengen ngeliat pelangi lah, pokoknya intinya tuh segala sesuatu yang keindahan Allah gitu loh, jadi bukan makanan gitu. Ini padahal keluarga tuh takut, orang lagi kondisi kayak begitu maunya jalan-jalan, kan gimana ya? Kan gue udah kuat saat itu karena gue stres kan. Kayak gue pikir kan sampai itu udah selesai karena kan dengar kabar dia udah masuk. Oh, cuma tetep aja keluarga tuh bercanda nih, bisa nggak nih? Gitu kuat nggak nih? Ingat nggak waktu kita mandi di Sukawayana tiba-tiba air bandang datang? Yang ditakutkan kan Bunda kan karena Bunda hamil. Ya ternyata Bunda nyelamatin malah apa sih nggendong 2 orang diangkat gitu. Iya, jadi gue mandi di mana di Sukawayana, ternyata air bandang tuh datang. Air Sukawayana tuh adalah air sungai bertemu dengan air laut. Tiba-tiba air bandang datang kan, kalau air bandang datang kan kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba tuh sungai lebar aja. Yang dikhawatirkan yang lagi hamil. Ternyata yang lagi hamil, saya yang lagi hamil tuh malah nolongin orang di sekeliling, malah ngangkat, nggak tahu saya sadar atau enggak atau gimana, yang pasti saya ngangkat mereka tuh dengan tangan kanan saya angkat nenek-nenek, yang tangan kiri saya ngangkat ke nenek-nenek, dan itu rasanya enteng banget. Malah Bunda yang bertahan tuh yang nggak kena air. Nggak kena air ya. Oh ingat, iya, itu ingat sih. Makanya. Gimana tuh Feb, lo dikerjain Feb? Kalau setiap weekend Feb gitu. Saya berasa tidak punya hari libur. Capek. Ke Pelabuhan Ratu ya Feb? Wah, iya. Orang hari biasa ke kantor, terus hari libur malah keluar kota. Oke, kayaknya nih Bun, udah mulai ada sinkronisasi nih Bun, kartu kalau dilihat-lihat.
Iya nih, Habib udah mulai nih, karena memang pas kehamilan saya itu, selain memang tadi ada cerita-cerita seram seperti itu, ternyata juga ada cerita-cerita goib yang indahnya, bahwa kehamilan saya itu tidak bisa dideteksi jenis kelaminnya apa. Walaupun itu 4 dimensi tidak bisa, karena entah mengapa, tapi hanya satu yang bisa mendeteksi kehamilan saya. Nah, ini ya. Jadi saya inget nih, orang bilangnya, oh laki tuh, gitu, laki. Aku jelek banget ya. Iya. Nah, menurut Bunda kan ada yang memprediksi jenis kelamin Bunda nih ya. Jadi saya tuh sering ngeliat, apa keluarga yang lain tuh ngeliat Bunda ini sering kayak ngobrol sendiri. Padahal nggak ada orang. Kirain mah nelpon. Cuma kan Bunda jarang obat nelpon orang ya. Kemudian ngobrol sama siapa sih gitu. Aneh aja. Terus yang lu lihat terakhir di Pelabuhan Ratu ya? Bunda ngobrol ya? Nah. Gimana ceritain tuh, Pep? Waktu di Pelabuhan Ratu ini sekalian Bunda ngobrol. Jadi kalau Bunda kan kalau udah ke Sukawayana biasanya suka meditasi gitu. Suka meditasi di pinggir laut. Jadi gimana ya? Kayak ngobrol. Kamu lihat Bunda ngobrol nggak? Sama ngomong sendiri ngeliat nggak? Ngomong sendiri lihat. Cuma di Febri kira itu sih kayak meditasi. Kayak baca-bacaan ya, lagi kayak baca-bacaan. Nah itu, jadi pas saya lagi duduk itu, saya tuh duduk terus kayak ditemenin sama Aki. Sosoknya tuh kayak wali ya, karena pakai imamah gitu. Pakai imamah. Beliau itu wajahnya bersahaja sekali, indah, bukan ganteng ya tapi indah. Nah, entah kenapa tuh saya ngerasa Aki ini sayang banget itu loh. Dok hamil, iya Ki, bilang gitu kan. Dan saya kok biasanya kan kalau sama Bunda kan biasanya kalau sama orang baru kan agak aware lah. Gitu kan, siapa sih gitu kan. Ini kok enggak gitu loh. Terus hamil Dok, iya Mbak, bilang gitu kan. Saya lupa saat itu manggil Aki atau Mbak, saya lupa. Terus dilihat gitu kan, dia lihat perutnya gitu, laki-laki, perempuan. Iya. Saya kaget saat itu karena semua memprediksi anak saya adalah laki. 90% prediksi anak saya laki. Sampai dokter gak laki nih Bu, karena kalau lihat dari ini Ibu anaknya laki gitu kan. Terus cuman dia ngomong perempuan. Saya kaget, terus dia ngomong gini, Dok, nanti ketika anakmu lahir, bayinya loncat lahirnya. Wah. Bingung dong, kok loncat kodok gitu kan ya. Terus ya karena itu yang ngomong orang tua kan, kita kan nggak mau ngeledekin ya gitu. Paling oh iya nje saya bilang gitu kan. Nanti semua nyambut air, matahari, air, matahari, bulan, semua nyambut. Ya Bunda bingung dong ekspektasinya, gimana cara nyambutnya, sedangkan air sama matahari atau hal yang nggak mungkin ketemu. Iya. Bulan sama matahari apalagi gitu kan. Iya Tapi semua pada menyambut semua. Lihat reaksi alam nanti ketika anakmu lahir gitu. Nje udah ngobrol gitu kan, tetap udah. Terus dia bilang anakmu perempuan, udah. Nah saya pikir saya ngobrol, ternyata ingat nggak pas mama ngomong, mama Bunda bilang itu si Bunda ngomong sama siapa? Iya. Gitu. Si mama ngelihat kan? Ngelihat. Kalau Bunda ngomong sama sosok abah itu. Abah itu. Lihat itu ngomong sendiri gitu. Ya pokoknya padahal nggak ada lawan bicaranya. Cuma kayak ngobrol sama orang, bukan kayak orang ngobrol dalam hati gitu, apa kayak orang bergumam gitu, tapi bukan. Kayak orang ngobrol kayak gini aja sih. Nah, tapi kenyataan bener ya pas lahir. Bener. Pas lahir itu dia itu jam 11 pagi saya masuk, lahir subuh. Itu yang namanya Jakarta pada tahun 2000 berapa saya lupa, jadi 2007 itu banjir di daerah Menteng. Iya. Air semua. Besok paginya kan subuh tuh lahir, tiba-tiba matahari seterang-terangnya.
malamnya bulan sepurnama, purnamanya bulat. Jadi kata Aki itu benar, yang namanya purnama hadir, yang namanya air hadir. Masa antara purnama sama air bisa ketemu? Gimana ceritanya? Kan kok dipikir nggak nyampe ya? Nggak nyampe lah. Purnama nih, pas detik tiba-tiba banjir tuh, namanya daerah Menteng Jakarta semua banjir, air semua dikelilingin tuh di daerah di mana di apa namanya? Di Jakarta. Dari Jakarta yang mau ke arah rumah sakit saya itu air semua genang di situ banjir, sedangkan itu nggak pernah namanya Menteng nggak pernah banjir. Saat itu, nah itu Menteng banjir. Nggak lama kemudian detik-detik itu belum selesai mendung matahari keluar, twing gitu. Saya ingat Aki kan, kok benar. Dan anak saya lahir itu sampai dokter ngomong gini, kan normal ya. Iya. Sampai dokter ngomong gini, untung dokter tangkap karena kan lahir gini. Cuk. Wah bisa gitu. Tapi ini guys ada cerita lucu sedikit lucu. Jadi karena prediksinya orang-orang bayinya laki-laki. Kameta, adanya Bunda. Jadi kayak mau ngasih gift, ngasih hadiah buat anaknya Bunda saking senengnya. Kan dia pengen punya ponakan laki soalnya. Pengen punya ponakan laki, dibeliin drum set yang buat anak kecil. Satu set. Iya, drum kecil. Dikirain laki. Ah, kalau jadi drummer keren kali ya menurut dia. Pengen anak gue jadi drummer emang. Iya. Ternyata pas lahir cewek dong. Ya, salah beli kado gue. Iya, jadi karena di prediksi laki, mereka nyiapinnya gitar, kemudian keyboard, semua segala macam gitu kan, lahir perempuan. Oh. Ingat Kameta beliin drum set. Iya, karena gue bilang, anak gue kalau laki dia harus jago main drum kalau nggak gitar. Karena gue memang harus musik, anak gue tuh harus musik. Intinya tuh apapun cita-cita lo, apapun nanti lo jadi orang sukses atau gimana, tapi basically lo harus pemusik. Iya. Makanya dibeliin lah drum. Akhirnya ya, salah beli kado gue. Tahu begitu gue beliin boneka kata dia. Nah itu benar. Jadi pas lahir aja tuh satu tetes darah aja tuh nggak ada di tubuh Kayla. Wow. Dan wanginya minta ampun. Itu jadi ingat lah omongan kakek-kakek itu. Nah udah setelah itu memang terjadi. Oh ya, selama gue hamil mungkin Feby bisa tahu. Gue selama hamil kan si Kayla nggak pernah mau dibacain buku cerita ya Pep? Enggak. Maunya dibacain itu ya apa namanya Pep? Tadarus pasti dia Kayla minta setiap asar ya. Iya. Feby tahu tuh. Jadi gue tuh kerempong kalau asar masih di jalan tuh pasti gue rempong. Feb cepetan nyampe karena anak gue kalau masuk asar nih, kalau gue belum ambil air wudhu gitu ya, belum bersih, belum mandi, pasti dia muter nyakitin. Jadi kayak dia tuh karena tahu mominya tuh diserang terus, jadi dia tuh yang nge-backup malah ngejaga. Jadi gue kayak diperingatin, Mom, lo sholat, Mom, lo ngaji, Mom, lo ini. Jadi kayak justru dia yang nge-backup gitu kan. Backup ya. Nah, mintanya setiap asar. Jadi asar the start gue udah harus nanti akhir Feby yang kalau lagi jalan sama gue pasti dia sibuk banget nyetir, harus cepet-cepet sampai rumah segala macam. Gimana iya. Pep? Wah pokoknya mau macet mau apa juga gimana ceritanya tuh kalau mau mobil ada sayapnya udah suruh terbang dah. Dia mintanya surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman iya. Si Kayla itu selama hamil mintanya dibacain surat Ar-Rahman. Itu aja Ar-Rahmanmu terus. Jadi tiap asar tuh minta Ar-Rahman terus. Ya udah jadi memang mungkin pegangan itu anak kali ya, nggak ngerti juga karena kalau ditanya Ar-Rahman padahal surat yang lain banyak, kok mintanya hanya itu aja itu. Nah terus yang lucunya itu ketika ini Pep, malam-malam kan saya kontraksi sakit banget, aduh ya Allah, saya bilang tuh mana di rumah nggak siapa-siapa gitu kan. Terus saya katanya kan kalau orang hamil harus banyak baca. Iya. Ya kan, baca dong, baca buku cerita, nggak mau. Nggak mau ya. Saya ingat tuh apa sih namanya, jadi lupa ya. Apa Habib kalau itu Al-Quran namanya apa? Oh terjemah. Nah kan nenek saya meninggal itu kan memberikan warisan kepada cucu-cucunya. Semua memberikan warisan, sedangkan saya cuma satu minta. Feni ditanya cucunya, Feni mau apa? Saya hanya mau Al-Quran nenek saya. Yang lain baju apa saya nggak mau. Maunya apa? Al-Quran yang biasa dipakai nenek saya ngaji, gitu kan. Benar aja ketika saya hamil malam-malam saya kontraksi, terus saya bacain buku cerita dia nggak mau. Pas saya ambil terjemahan Quran, saya baca diem. Jadi kayak itu sukanya dongengnya terjemahan Quran.
Gitu. Beda ya. Iya kan? Baby, jadi ini emang ada seremnya. Jadi intinya yang jagain Kela ya, Beb? Yang jagain malah ngebalik backup ya. Ya, itulah kuasa Allah ya, Beb ya. Iya. Jadi ada seremnya, ada itunya juga ya. Nah, sekarang kita tanyain Habib nih. Nah, itu dia. Kebetulan ada Habib di sini. Kita sinkronkan dengan cerita-cerita itu hingga ada hal-hal yang misteri menyeramkan sampai ada hal yang ibaratnya bahasa mujizat lah. Iya. Justru Allah, saya merasakan Allah turun langsung itu dalam kehidupan saya ketika saya hamil. Jadi penyelamatan itu di situ. Kuasanya Allah tuh turun banget tuh di situ. Benar-benar saya dijaga. Saya pada udah menyerahkan diri ketika Allah mengambil saya. Silakan. Tapi kalau memang saya boleh meminta, izinkan saya melahirin anak saya dulu. Kasihnya seorang ibu kepada anaknya gitu. Ini kan kita tanyakan. Oke, ini dari tadi nih kayaknya. Udah kayaknya Habib udah buka-buka nih. Udah, ini saya udah ngeliatin aja nih. Coba Bib. Ya. Apa di Bib? Dari awal cerita sampai terakhir ya. Dari awal cerita itu memang udah ngebaca, udah rata-rata mengkocok kartu kan. Kalau dalam dari cerita itu memang satu sisi ini yang ingin mencelakakan TVNI untuk ibarat kata membuat anak yang di dalam kandungan ini menjadi tumbal. Astagfirullahaladzim. Jadi kan tumbal anak. Ya Allah. Di sini karena dia juga terpengaruh dengan mungkin ada keluarganya atau apa yang dipengaruhi oleh ya hal-hal goib lah ibaratnya. Jadi nggak suka kalau misalkan anak ini lahir. Karena keluarganya memang sudah benar-benar tersesat. Karena tujuan mereka cuman bagaimana nih anak ini nggak ada sebenarnya. Gitu. Jadi benar-benar dipaksa untuk keluar saat umur 3 bulan ya. Iya, umur 3 bulan. Dari 1 sampai 3 bulan itu mau dipaksa keluar bla 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 bla. Dan juga saat cerita di mana Purwakarta. 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 Di Purwakarta itu di hotel pun itu memang udah settingan. Memang udah settingan di situ dan memang tempat pohon besar tadi itu kan dihuni sama ular. Oh. Waduh. Itu yang suka ngisap-ngisap jiwa orang itu. Ya. Ularnya itu. Pohon besar itu. Karena memang mutlak dibuat tumbal ini anak. Untuk mungkin sesuatu hal yang untuk menyelamatkan dia atau bagaimana gitu ya. Oh, jadi memang settingan mereka juga itu. Wah. Gawat. Berarti darah yang saya lihat itu tanda kali ya, Habib ya? Di situ. Cuman untungnya saat cerita tentang kehamilan atau terus Habib terawang siapa sih nih yang di dalam perut ini gitu loh. Aduh. Di dalam perut ini. Masya Allah juga maksudnya di dalam perut ini kalau menurut bahasa kartu dalam perut ini tuh titipan dari suatu kerajaan. Aduh merinding saya. Titipan dari suatu kerajaan yang lama, yang kuno. Jadi maaf Habib, Kaila itu? Ya. Titipan dari suatu kerajaan yang lama yang kuno. Mungkin dengan ibarat keluar macan ini ya Pajajaran. Untuk apa dan kenapa di mana Sukawayana ya? Ya, Sukawayana Pelabuhan Ratu. Sukawayana memang dipanggil oleh Ibu Ratu. Tuhan. Karena disitulah jalan dimensinya dia ketemu dengan Ya Allah. Pantesan kalau Kaila ke Pelabuhan Ratu ibaratnya kayak Pulang kampung. kayak orang temu kangen ya. Dan kan memang kan itunya juga di apa namanya? Ari-ari ya? Dimakamin di sana. Oh. Iya, di Pelabuhan Ratu. Cuma nggak tahu ini benar nggak tahu apa karena sekarang Kaila juga besar kan. Udah dong, alhamdulillah. Ada terbesit untuk ini nggak tahu saya keluar itu bahwa Kaila ini punya satu tugas untuk ibunya karena untuk jadi penjaga karena ibunya nanti bakal
hadapi dengan permasalahan-permasalahan yang besar. Aduh. Jadi maksudnya juru kunci itu menjaga. Jadi yang tahu ibunya ya dia. Jadi tugas Kayla terus berlanjut menjagain. Ibunya. Masya Allah. Jadi bukan saya yang jagain Kayla ya? Kayla yang jagain. Karena memang satu sisi titipan ya. Titipan benar-benar titipan dari kerajaan Pajajaran. Kalau saya lihat dengan omongan cerita Anda dan Habib juga udah ketemu sama Kayla, ya memang salah satu terah Pajajaran dari anaknya Prabu Siliwangi yaitu Surawisesa. Itu lewat jalur situ. Makanya Masya Allah sekali gitu lah. Dia perempuan tapi jiwanya laki-laki. Pantesan diprediksinya laki ya. Itu dia, prediksinya laki-laki. Tapi Eyang yang datang di Sukawayana itu bilang itu perempuan. Iya, karena memang udah ketahuan. Karena kan memang titipan, benar-benar titipan. Jadi orang mau prediksi seperti apapun, orang mau, wah ini laki, ini perempuan, ini laki. Tapi kalau memang sudah titipan dari sesuatu hal dan memang ada tugas di situ, ya terkhusus kan. Mereka juga ngasih, ibarat kata ngasih bisyarah, ngasih tahu bahwa ini perempuan dan ini nanti begini. Kita panggil Kayla kali ya. Boleh. Oke, Kak. Sini. Tuh. Sini nih, tengah-tengah. Iya, sini Kayla di situ. Oke. Tuh, ini namanya Ratu Kayla Prameswari. Tadi mau diturunkan Habib, kenapa kok dibilangnya apa Habib? Kayla itu titipan ya? Titipan. Kayla itu titipan yang memang untuk jaga ibunya karena banyak permasalahan nggak tahu. Ini kan cuma bahasa kartu, cuman apa benar gitu lah. Intinya Kayla ini salah satu yang ditugaskan untuk menjaga ibunya dari permasalahan besar di dunia. Amin ya Allah. Titipan Ibu Ratu, titipan siapa tadi Habib? Titipan dari Pajajaran. Pajajaran. Dari Pajajaran dan lewat jalur Ibu Ratu dan lewat jalur Raden Surawisesa. Pangeran Surawisesa. Kenapa Pangeran Surawisesa? Itu nanti next lagi. Oh, karena Habib nyebutin namanya, kenapa Pangeran Surawisesa gitu kan? Sedangkan Pajajaran kan banyak namanya gitu ya. Memang Kayla ini terkhusus banget dan ini bakal terbentuk nantinya. Karena mungkin sekarang masih diredam. Nanti di umur 20-an lah, 20 ke atas, 20 ke atas itu mulai benar-benar terbuka sekitar 70-80%. Wow. 25 100%. Wow. Jadi dia luarnya perempuan, dalamnya laki-laki. Jiwanya laki-laki. Tangguh karena sosok Kayla ini yang saya lihat itu, dia kalau bilang A ya A, B ya B. Lo mau ngomong apa, lo mau hasut gua apa, ibarat kata misalkan ibunya difitnah nih, lo nggak tahu ibu gue yang tahu ibu gue. Gitu. Lo mau ngomong apa tentang ibu gue, bodo amat, yang penting gue yang tahu ibu gue. That's true. Jadi itulah yang Habib lihat dalam bahasa kartu juga dari perjalanan dari cerita yang terbuka semua, alhamdulillah. Ya insya Allah kita jadi lebih baik dan lebih baik. Insya Allah, amin. Nak, nyaris ditumbalin loh nak. Nyaris ditumbalin nggak? Ya. Iya. Saat di kandungan. Karena kan mau keguguran terus kan untuk hamilin kamu. Cuman ya Allah memberikan dia pelindung ternyata ya. Iya. Yang jagain, bukan kebalik nih, bukan aku jagain anak yang jaga. Kebalik ya. Oke. Alhamdulillah. Oke Feby, gimana Feb? Sudah ceritanya malam ini seru ya? Seru sekali. Nanti ada kelanjutan ceritanya Habib tuh. Itu. Kenapa kok Pangeran Surawisesa ya? Siap. Yang ada di dalam karena kalau dijabarkan sekarang bisa sampai tahun depan. Lama banget. Lama. Kenapa ya kok yang ada kok malah yang Surawisesa yang ada di dalam diri Kayla. Dan itu sampai sekarang masih jaga Habib. Masih. Oh.
Masih. Nanti bakal kita buka. Maksudnya gini loh. Habib janji next ke depan saya bakal buka siapa ini Kayla. Tugasnya apa itu Kayla. Dan ibunya. Oh, saya ada tugas juga ternyata ya, Masya Allah. Ya udah, alhamdulillah. Insya Allah lah kalau diberikan kesanggupan sama Allah, tidak ada yang tidak mungkin, bisa kita menjalankan tugas yang Allah berikan. Oke, baby, gimana? Gantian dong. Oke, sahabat FRS, cerita malam ini bisa kita ambil pembelajarannya. Ada hal-hal yang bisa kita ambil itu, yang mungkin ada yang misalnya sedang hamil, kesabaran yang harus kita pegang dan yakin aja sama Allah. Bila mana kehendak Allah berkata baik dan bila mana keselamatan adalah sebagai pemberian dari Allah, yakin aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Apapun itu hal kejahatan apapun yang ingin menyerang kita, bila mana kita berserah diri dan pasrah ke Allah, sepasrah-pasrahnya, kalau bahasa Sunda sadrah, itu insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah akan turun langsung menjaga diri kita dan kehamilan kita. Oke? Saya, Habib, dan Feby, dan Kayla mohon pamit. Bila ada salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf lahir dan batin. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.